benar-benar aku ngerasa ya Allah, ngerasa aku tuh memang kayak hidup sendiri. Entah aku ada di mana, yang bener-bener kayak nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya di video-video sebelumnya aku ngobrol bareng dengan teman-teman tentang cerita dan pengalaman mereka. Tapi kali ini aku bakalan cerita tentang pengalamanku seputar pindahan rumah di Jerman. Perjalananku selama di sini hampir 13 tahun. Jadi udah sekitar 15 kali aku pindah rumah di 5 kota yang berbeda. Nah, dulu waktu pas awal di kota Konstanz, waktu pertama kali aku datang itu kira-kira 4 kali sih aku pindah rumah. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman banyak bantu, terutama juga banyak orang Indonesianya di sana. Kalau di sini tuh kita bisa pilih mau sewa rumah itu mau seperti apa, apakah mau seperti studio, jadi kayak bener-bener pengen sendiri, nggak mau share dengan orang lain, atau ada yang sistem WG, kita share dengan orang lain bisa 3, 4, 5 atau bahkan sampai 8 orang. Jadi nanti kamar mandinya untuk bareng-bareng dan juga dapurnya juga sama untuk dapur bersama. Nah, atau model ada juga biasanya kalau yang untuk student itu ada asrama. Jadi satu gedung itu khusus asrama untuk student. Jadi kalau misalnya kita mau cari rumah, kita harus rajin-rajin banyak di sosial media, di koran, ataupun kita ada grupnya atau ada websitenya khusus. Salah satunya ada namanya WG Gesucht. Itu khusus untuk pencarian rumah atau kamar. Di situ ada kategorinya, mau rumah, mau WG ataupun studio kayak gitu. Sempat waktu itu aku pernah harus nunggu lebih dari 3 bulan, bahkan ada juga yang sampai nunggu 2 tahun sampai aku ngerasa cocok dan nyaman dengan rumah itu, karena beberapa faktor. Kadang-kadang harganya nggak cocok atau kondisi si rumahnya kurang besar atau terlalu berisik gitu, misalnya lingkungannya, atau bisa juga dari lokasinya. Jadi menurutku cari rumah di sini tuh susah-susah gampang ya, tapi lebih ke susahnya. Karena kenapa? Karena memang banyak persaingannya, apalagi kalau misalnya mau cari model seperti WG ataupun kayak studio. Biasanya nanti ditanya juga kegiatan kita itu apa aja, terus hobinya apa. Dan biasanya kalau misalnya modelnya WG sharing dengan orang lain itu lebih banyak cari yang satu frekuensi dengan mereka, biasanya yang punya hobi sama atau misalnya orangnya yang cocok lah dengan mereka, seperti itu. Jadi memang benar-benar nanti disortir lagi sama mereka. Dan penolakan itu bisa dibilang buatku sih itu banyak banget sih penolakan. Jadi waktu pas cari rumah itu benar-benar yang setiap hari itu bisa sampai 6 sampai 7 kali aku ngelihat atau bahkan seharian aku ngelihat informasi-informasi atau iklan-iklan tentang rumah. Jadi pernah waktu itu suatu waktu aku dapat magang di kota Augsburg, dan waktu itu kebetulan aku lagi tinggal di kota Freiburg. Dan di kota Freiburg ini aku memang kontraknya itu kontrak untuk sewanya itu sudah habis. Jadi mau nggak mau semua barang harus aku keluarkan kan, dan akhirnya aku titipkan ke salah satu temenku di sana. Jadi belum dapat tempat yang fix di sana. Jadi sambil nunggu akhirnya aku titipkan lah itu si barang, dan aku sempat 2 kali ke sana untuk bawa barangnya gitu. Jadi bawa 2 koper dan perintilan-perintilan lainnya, dan sisanya aku kirim via pos gitu. Nah itu juga semuanya yang memang harus serba sendiri, dan dari awal mungkin barangnya sedikit, makin lama-lama kan beranak. Setelah itu pokoknya waktu itu tuh barang-barang udah beres, udah aku tinggal cuman waktu itu bawa laptop dan backpack aja. Nah beberapa hari kemudian
sebelum aku pindah ternyata aku dapat email dan aku diterima di salah satu tempat yang lokasinya tuh nggak jauh dari Freiburg. Nah, mau nggak mau aku juga akhirnya aku ngambil keputusan untuk ngambil yang dekat Freiburg ini, karena di situ kan lingkungannya juga aku udah tahu ya seperti apa. Daripada aku jauh-jauh, akhirnya aku batalin yang di sana dan akhirnya aku ambil yang di Freiburg ini. Jadi mau nggak mau aku ngambil satu hari untuk ngambil barangku dan sisanya minta tolong untuk dikirim lagi ke sini. Dan itu kan kebayang banget, udah tenaga, waktu, dan yang pastinya uang juga kan udah kebuang gitu istilahnya. Dan itu pun nggak sekali, aku pernah sampai itu sempat 2 kali di kota yang lain, dan ya sama itu kasusnya seperti itu, karena aku dapat tempat di tempat yang lain gitu. Setelah aku dapat tempat yang baru, ternyata aku dapat di lokasi yang malah lebih dekat. Jadi akhirnya aku ngambil keputusan itu. Jadi ya udahlah, aku ambil hikmah atau pelajaran aja sih di sini gitu. Selama perjalanan pindahan aku selama di sini, hal yang menarik ataupun yang sangat bertantangan saat waktu di kota Furtwangen. Nah, jadi waktu itu aku memang udah dapat kamar di sana, dapat sewa kamar. Itu kamarnya tuh enak sih sebenarnya, besar, terus kamar mandinya ada di dalam. Nah, jadi itu sebenarnya rumah. Jadi yang punya rumahnya itu tinggal di lantai atas. Nah, sedangkan yang di lantai bawah itu mereka sewakan. Jadi di situ ada 3 kamar kosong. Jadi kita sharing bertiga. Nah, kalau kamar mandi itu di kamar masing-masing. Sedangkan dapur kita sharing gitu. Nah, hanya kendalanya itu di lokasinya. Nah, jadi dari kampus ke rumah ini kurang lebih 15-20 menit sekali jalan. Itu pun kalau misalnya jalannya cepat. Kalau misalnya jalanannya lurus masih mending ya, walaupun misalnya agak jauh nggak masalah. Nah, tapi ini yang yang buatku bertantangan banget itu, jalanannya itu benar-benar nanjak, yang benar-benar dan nanjaknya itu nggak sedikit. Itu tuh jadi kalau dari kampus sampai ke pertengahan jalan itu masih lurus jalanannya. Nah, sedangkan dari pas di tengah-tengah sampai ke atas itu, sampai menuju ke rumah itu benar-benar harus nanjak. Jadi 10 menit kesana lumayan sih ya, itu gimana rasanya pegel-pegel pinggang gitu kan. Sebenarnya itu jalan tuh jalan utamanya seperti itu. Nah, ada juga jalan alternatif. Nah, setelah beberapa awal-awalnya kan aku selalu jalan situ, lumayan sih. Jadi kadang-kadang di tengah jalan aku harus istirahat dulu beberapa menit, karena memang kalau habis dari pulang kampus kan kadang kerasa capek ya gitu. Terus apalagi pulang sore, terus lapar juga gitu, pengen cepet-cepet pulang, tapi ya nggak bisa ya, harus dijalanin, harus ya mau nggak mau harus dilalui gitu kan. Nah, setelah beberapa lama dari situ, kalau nggak salah sekitar beberapa minggu, ada temen yang ngasih tahu kalau ada jalan alternatif. Nah, akhirnya aku lebih seringnya ke jalan alternatif, tapi tetap menanjak juga sih. Tapi itu harus pakai tangga bedanya. Kalau yang itu kan, kalau yang jalan utama dia nanjak terlalu agak ekstrim sih nanjaknya ya. Tapi kalau misalnya yang jalan alternatif ini dia pakai tangga, tapi itu tangganya juga lumayan. Tangganya tuh ada berapa anak tangga gitu, mungkin ada lebih dari 40 gitu. Nah, yaitu aku harus setiap hari pulang pergi ke kampus seperti itu. Terus apalagi kalau misalnya pas waktunya belanja, biasanya aku itu belanja itu seminggu 2-3 kali. Tapi biasanya kebanyakannya sih 2 kali sih. Jadi aku tuh memang kalau belanja itu nggak tiap hari, tapi aku dibuat seminggu 2 kali gitu. Kalau misalnya tiap hari juga kan repot juga ya, harus bawa-bawa gitu. Jadi akhirnya aku biasanya sekaligus sih, dan di weekend kebanyakannya aku belanja. Nah, yaitu kalau misalnya belanja itu bawa 2 kantong, kadang bawa tas ransel, terus harus naik tangga. Itu kebayang banget sih, yang aku pernah ngerasa di satu titik yang
ya Allah kok ya begini gitu ya, tapi ya harus dijalanin, tapi ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi. Tapi ada pernah beberapa kali juga temen kadang-kadang ngajak, atau misalnya kalau pas misalnya dia juga mau pergi ke supermarket, kadang-kadang bareng gitu karena dia juga kan punya mobil. Ya itu sih kadang-kadang yang bikin berat itu ya pas saat belanja pas banyak, atau misalnya pas kondisi si badan tuh capek. Terus misalnya waktu itu pernah sempat kuliah, bukan kuliah sih, kita ada kerja kelompok, itu sampai jam 2 malam. Alhamdulillah sih kondisinya aman, jam 2 malam, dan itu yang mata tuh udah bener-bener aduh kalau ketemu kasur tuh pengen langsung tidur, tapi nggak bisa, mau nggak mau ya harus jalan dulu gitu, ngelewatin tangga yang harus naik, yang harus nanjak gitu-gitu kan. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Nah akhirnya aku cari-cari nih tempat lain, karena lama-kelamaan aku memang kadang waktu kebuang juga sih. Jadi kalau misalnya waktunya istirahat, aku biasanya tuh nggak pulang ke rumah. Kalau orang lain kan, kalau yang rumahnya dekat, mereka bisa pulang dulu ke rumah, bisa ngapain, masak dan lain-lain gitu. Kalau aku yang nggak bisa, kadang aku diem di kantin dengan teman-teman, atau misalnya ada kafe. Jadi di kampus tuh ada kafe, atau misalnya ada di taman kampus di situ gitu. Jadi kan misalnya dari pagi sampai sore tuh bener-bener ya rasa lelah banget gitu. Nah itu sih makanya aku akhirnya cari tempat tinggal yang lebih dekat jaraknya. Nah itu waktu itu prosesnya kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan aku baru dapat. Alhamdulillah tempatnya itu lumayan sih, memang lebih kecil, dan itu sharing dengan yang lain, dan kamar mandinya hanya 1, dapur sama sih seperti di rumah yang sebelumnya, hanya saja yang ini lebih kecil dan kamar mandi nggak ada di dalam kamar gitu. Tapi jangan sedih, posisinya, lokasinya itu memang dekat 10 menit, tapi tetap itu harus nanjak juga. Nah ya mau nggak mau ya, karena waktu itu cari rumah susah, terus akhirnya aku dapet yang itu, ya udahlah akhirnya aku ambil mau nggak mau gitu. Nah waktu itu pas dari rumah lama ke rumah yang baru itu aku cicil gitu kan si barang itu, aku sampai 4-5 kali lah pulang pergi dari sana. Nah yang menarik di sini, pas aku masa pindahan dari rumah yang lama ke yang rumah baru ini, aku tuh bener-bener waktu itu ada di satu titik kondisi yang bener-bener aku ngerasa, ya Allah, ngerasa aku tuh memang kayak hidup sendiri. Entah aku ada di mana, yang bener-bener kayak nggak ada orang, karena waktu itu memang kondisi lingkungan nggak mendukung. Karena waktu itu pas lagi liburan semester, dan juga teman-teman itu lagi pada nggak ada. Jadi mereka biasanya kalau liburan kayak gitu mereka pergi ke rumah orang tuanya, jadi ke rumah masing-masing gitu. Dan waktu itu sobatku juga lagi nggak ada, dia lagi liburan juga gitu. Jadi aku bener-bener yang waktu pas pindahan di saat waktu itu tuh yang bener-bener aku ngerasanya kayak aku tuh nggak punya siapa-siapa. Terus aku mau minta bantuan juga bingung harus ke siapa, dan bener-bener sendiri, yang bener-bener kayak yang bener-bener aku tuh hidup sendiri, nggak ada siapapun gitu. Tapi ya mau nggak mau aku harus jalanin itu kan. Akhirnya ya udahlah, aku sampai cicil 4-5 kali aku kesana. Dan aku tuh memang di waktu itu tuh ngerasa aku daripada lebih banyak aku bolak-baliknya, nggak apa-apa deh bawa kopernya berat pun gitu kan, biar sebisa mungkin itu koper bisa masuk padat, dan biar aku juga bisa mengurangi sisanya kayak gitu-gitu. Nah jadi mungkin kalau bagi teman-teman di sini juga, mungkin kalau yang udah ngangkat koper-koper atau misalnya barang yang berat kayaknya udah biasa kali ya di sini. Jadi yang memang semuanya harus serba sendiri, serba mandiri gitu kan ya. Waktu itu
temenku yang ada di tempat yang baru itu memang lagi pada nggak ada, kosong gitu, karena kan lagi liburan semester tuh. Itu tuh kalau nggak salah ada 3 lantai. Nah, di setiap lantainya itu dia ada tangga, tapi tangganya itu dia pakai tangga yang kayu yang belok gitu, yang dia si jaraknya itu kecil banget gitu. Jadi aku tuh kebayang banget waktu itu pas bawa-bawa koper yang mungkin beratnya ya samalah kayak misalnya kita mau pulang, kayak misalnya pulang ke Indonesia bawa koper sebesar itu, mungkin ya beratnya 30 atau ya 20 lebih lah sampai 30 kilo gitu, yang aku harus tenteng-tenteng sendiri gitu, yang benar-benar kebayang, entahlah udah pokoknya badan-badan tuh udah pegel, encok-encok gitu, ya udahlah ditelan aja gitu, soalnya mau gimana lagi gitu kan, harus dilalui ya itu semua. Cuman ya alhamdulillah lah akhirnya aku bisa sampai 6 bulan di situ. Nah akhirnya suatu waktu temenku itu nawarin, jadi sobat sekelas tuh nawarin, dia ada kamar kosong di tempat dia gitu, jadi itu WG gitu sih, jadi sharing 3 kamar juga, dan dia lagi cari orang dan dia nawarin sama aku. Alhamdulillah banget pas di situ. Akhirnya ya udah deh, aku akhirnya akan pindah ke sana, dan bersyukur banget aku dapet yang bener-bener akhirnya selama ini aku cari gitu. Itu tuh bener-bener ke kampus tuh cuma 3 menit, bahkan itu bener-bener tempatnya itu pas di depan kampus banget gitu. Jadi kalau mau ke kampus juga 5 menit sebelumnya nggak masalah. Jadi kalau lihat jendela dari kamar tuh udah langsung itu depannya itu kampus kayak gitu. Nah jadi itulah yang berkesan buatku selama aku pindahan di sini. Itulah salah satunya yang sangat berkesan banget, karena ya itu benar-benar aku waktu itu ngerasanya di satu titik yang nggak tahu harus kayak gimana lagi, mau nyerah juga yang nggak bisa, karena ya mau nggak mau harus dilakuin. Alhamdulillah sih, aku sangat bersyukur aku bisa mengalami di masa-masa itu, karena aku bisa menghargai semuanya, dan aku bisa mengerti apa itu arti perjuangan, kerja keras, dan juga arti sebuah kesabaran. Jadi itu semua sebenarnya sebuah proses dan hanya menunggu waktu saja untuk menuju kemudahan itu gitu. Banyak yang bilang juga sih, enak ya hidup di luar negeri, asik ya, seneng banget gitu tinggal di luar negeri. Nah sebenarnya yang pasti pastinya senang di sini, tapi perjuangannya juga jangan salah, perjuangannya benar-benar besar banget di sini. Kita harus dituntut untuk bisa mandiri, apa-apa bisa harus melakukan sendiri dan tidak bergantung, juga tidak terus atau harus bergantung dengan orang lain. Jadi buat kalian yang sedang merantau jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, ataupun jauh dari kampung halaman, pokoknya tetap semangat dan optimis. Semua kendala ataupun masalah tetap dihadapi, dijalani, yang pasti insya Allah pasti kemudahan itu ada. Itulah sedikit tentang perjalananku seputar pindahan rumah. Mudah-mudahan membawakan manfaat buat kalian semua, dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga protokol kesehatannya diperhatikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.